Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta rekan-rekan pelatih yang kami banggakan, dan teman-teman seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan yang insya Allah mubarakah ini, serta dapat melaksanakan acara Musabaqah Syarhil Quran Santriwati Pondok Pesantren Nurut Tauhid. First of all, let us praise and thank the praises of Allah Almighty for the abundance of grace and the joy that all of us can still gather in this place without any barriers, and in good health. Salawat and greeting we say to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has progressed from the darkness to the lightness. May we all get intercession in the end. Amin. Sebelum kami membuka acara Musabaqah Syarhil Quran Nurut Tauhid, maka perkenankanlah kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penampilan Musabaqah Syarhil Quran. Yang ketiga, penilaian Dewan Juri. Dan yang terakhir, penutupan. The first agenda is opening. Al-Barnamijul Awal Al-Iftitah. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The second agenda is a prayer of Musabaqah Syarhil Quran. Al-Barnamijus Tsani Zuhuril Musabaqati Syarhil Quran. Acara yang kedua, penampilan Musabaqah Syarhil Quran. Kepadanya kami persilahkan. Guys, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, jangan terlalu sayang. Kenapa? Ben konur mec olarak Atika Syasha Zabirahan. Hello, ich bin Nurul Kogi Al-Sari Tilawat. Hello, ich bin Agnes Cantera The Burger. Di waktu pagi terburu-buru, Berleha-leha di waktu malam. sepertinya kehadiran kami sudah ditunggu-tunggu. Kalau begitu, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri yang sempat hadir, yang kami hormati para pengurus pondok pesantren Nurut Tauhid, Dan yang kami cintai dan banggakan, akhwat-akhwat sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahur Rabbi yang maha ghafur, yang maha syakur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Seandainya seluruh lautan di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan sebagai pena, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat
nikmat yang telah Allah berikan. Salawat berlantunkan salam, mari senantiasa kita aturkan kepada suri tauladan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, Seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, sejak dahulu kala hingga saat ini dan yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Jani, seorang pujangga Mesir, berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. maka dari itu izinkan kami membawakan musabaqah syarhil Quran yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Penerus Bangsa. Hadirin, siapkah kalian menjadi penerang bagi bangsa kita di masa depan? Siap tidak siap, mau tidak mau, kita semua adalah remaja yang dititipkan harapan oleh bangsa ini, agar kita bisa membentuk dan menjadi generasi-generasi penerus yang hebat dan dapat diandalkan. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah, seindah mimpi Anda. Semua yang ketulu-tulu dena selamana makanja, tapi aja tak lupa yang ketulu-tulu detona selamana melihat. Padahal masa muda dihiasi dengan ingatan yang masih kuat, Pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. hadirin, di negeri yang tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Sofia, Trikora Darmo, Yang Islam Cirebon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka menjadi The Grand Old Man, istilah Bung Karno, menjadi Stuttgart, bahkan menjadi founding father, pendiri, penggerak, bahkan mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama. Sebab Sabanul yaum rijalul godi. the young today is the leader tomorrow. pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang.
Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar firman-Mu, ya Allah, Maha Agung. Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan keras meninggalkan generasi yang lemah. Seperti yang dikatakan Profesor Dr. B.J. Habibie, bahwa ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Pertama, lemah harta. Kedua, lemah fisik. Ketiga, lemah ilmu. Keempat, lemah semangat hidup. Dan yang paling ditakutkan adalah lemah akal. Jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi-generasi penerus kita, kami yakin mereka bukanlah pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, Bahkan penghancur pembangunan. Hadirin, kami berharap kalian semua tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang lemah, apalagi lemah akhlak dan semangat hidup. Karena alur cerita tanpa keduanya bagaikan terowongan panjang tanpa secerca cahaya. Ahwat-ahwat yang saya cintai dan banggakan, pandangan harus tetap tertuju ke depan. Biarlah yang di belakang menjadi masa lalu dan yang di sini menjadi masa depan. Jika ada salah kata, maafkanlah kami karena kami masih pemula, bukan pro player, kakak. Mari kita bergandeng tangan untuk negeri yang indah ini. Air tenang seperti berlian, Suasana sepi membawa